Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Harti Astuti. Saya akan mempresentasikan tentang materi ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik yang kuat antara atom-atom tertentu bergabung membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Dua atom atau lebih dapat membentuk suatu molekul melalui ikatan kimia. Ikatan kimia terjadi karena penggabungan atom-atom yang membentuk molekul senyawa yang sesuai dengan aturan oktet. Jenis-jenis ikatan kimia yaitu ada ikatan kimia primer dan ikatan kimia sekunder. Ikatan kimia primer adalah ikatan kimia di mana ikatan gaya antar atomnya relatif besar. Sedangkan ikatan kimia sekunder adalah ikatan antar molekul. Gaya ikatan sekunder timbul dari dipol atau molekul. Pada dasarnya dipol listrik timbul jika ada jarak pisah antara bagian positif dan negatif dari sebuah atom dan molekul. Perlu diingat bahwa gaya tarik-menarik antar molekul berikatan dengan sifat fisik Z, seperti titik leleh dan titik didih. Semakin kuat gaya tarik-menarik antar molekul, semakin sulit untuk memutuskannya, sehingga mengakibatkan semakin tinggi titik leleh maupun titik didih suatu senyawa. Pada ikatan primer itu terdapat yang pertama yaitu ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat gaya tarik-menarik antar ion positif dan negatif. Ikatan ion terjadi antara unsur logam dengan unsur non-logam dan terjadi karena adanya serah terima elektron dari suatu atom ke atom-atom yang lain. Ikatan ion sangat stabil, khususnya bila menyangkut ion bervalensi ganda. Ciri-cirinya yaitu mempunyai titik didih dan titik leleh tinggi, gaya tarik-menarik antar partikel kuat, dan tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh ikatan ion itu adalah contohnya yaitu natrium. Contohnya adalah NaCl. Karena natrium tergolong dalam unsur logam dengan energi ionisasi yang relatif rendah. Artinya mudah melepas elektron. Di pihak lain, klorin adalah unsur non-logam dengan gaya tarik elektron yang relatif besar. Artinya klorin mempunyai kecenderungan besar untuk menarik elektron. Ketika natrium direaksikan dengan klorin, klorin akan menarik elektron dan natrium. Natrium berubah menjadi ion positif atau Na+, sedangkan klorin berubah menjadi ion negatif. Yang kedua yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang sangat kuat di mana gaya antar atom ditimbulkan dari penggunaan bersama elektron. Terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam serta mempunyai perbedaan elektronegativitas yang kecil. Terjadi karena pemakaian bersama elektron oleh dua atom. Contoh ikatan kovalen yaitu pembentukan H2O. Ikatan dalam molekul H2 tidak melalui pelepasan penyerapan elektron. Sebagai unsur non-logam, atom-atom hidrogen mempunyai daya tarik-menarik elektron yang cukup besar. Oleh karena pasangan elektron yang terbentuk ditarik oleh kedua inti atom hidrogen yang berikatan. Kedua atom tersebut menjadi saling terikat. Ikatan yang terbentuk ditarik oleh kedua inti atom hidrogen yang berikatan. Kedua atom tersebut menjadi saling terikat. Ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron ini yang bermaksud dengan ikatan kovalen. Yang dimaksud dengan ikatan kovalen. Pada ikatan primer atau ikatan kovalen terdapat struktur Lewis atau rumus struktur senyawa kovalen. Dengan contohnya yaitu contoh rumus molekuler ada H2O, HCl, dan H2O. Rumus Lewis dari H2O adalah H dan H. Kemudian H dengan Cl, dan rumus bangun struktur dari rumus molekuler adalah dapat dilihat sebagai berikut. Dengan struktur Lewis adalah diagram yang menunjukkan ikatan-ikatan antar atom dalam suatu molekul. Struktur Lewis digunakan untuk menggambarkan ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinat. Cara atom-atom saling mengikat dalam suatu molekul dinyatakan dengan rumus bangun atau rumus struktur. Perbedaan kovalen polar dan nonpolar. Untuk kovalen polar itu larut dalam air,
memiliki pasangan elektron bebas berakhir ganjil kecuali BX3 dan PX5 dengan contohnya yaitu NH3, PCl3, H2O, HCl, HBr, SO3, NO2O5, HCl2O5. Sedangkan kovalen nonpolar adalah tidak larut dalam air, tidak memiliki pasangan elektron bebas, berakhiran genap, contohnya ada F2, Cl2, Br2, I2, H2, dan N2. Kovalen polar dikatakan polar jika senyawa tersebut memiliki perbedaan keelektronegatifan. Dengan demikian, pada senyawa berikatan kovalen terjadi pengutupan muatan. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya atau PEI cenderung tertarik ke salah satu atom berikatan. Senyawa kovalen polar biasanya terjadi antara atom-atom unsur yang beda keelektronegativitasnya, keelektronegatifannya besar, mempunyai bentuk molekul asimetris, dan mempunyai momen dipol. Untuk kovalen nonpolar yaitu jika senyawa tersebut tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Dengan demikian, pada senyawa yang berikatan kovalen tidak terjadi pengutupan muatan. Kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya atau PEI tertarik sama kuat ke arah atom-atom unsur yang mempunyai beda keelektronegatifan 0 atau mempunyai momen dipol 0. Lalu kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terbentuk dari pemakaian bersama elektron yang hanya disumbangkan oleh satu atom, sedangkan atom yang lainnya tidak menyumbangkan elektron. Ikatan ini dapat terjadi jika atom penyumbang memiliki pasangan elektron bebas atau PEB. Ikatan lain dalam ikatan primer yaitu selanjutnya adalah ikatan logam. Ikatan logam adalah suatu kekuatan utama yang menyatukan atom-atom logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia di mana gaya antar atomnya terbentuk karena penggunaan elektron bersama-sama tetapi memiliki arah yang tertentu. Ikatan logam merupakan akibat dari adanya tarik-menarik muatan positif dari logam dan muatan negatif dari elektron yang bebas. Ikatan logam terjadi karena adanya delokalisasi elektron. Sebagaimana telah diketahui bahwa unsur logam mempunyai sedikit elektron valensi, sehingga kulit terluar atom logam relatif longgar. Mobilitas elektron dalam logam sangat bebas, menyebabkan elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom lain, atau disebut juga delokalisasi. Elektron valensi yang mengalami delokalisasi tersebut membentuk satu awan yang membungkus ion-ion positif logam di dalamnya. Perbedaan ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan koordinasi. Dengan pembedanya itu adalah proses pembentukan, atom yang terlibat, dan titik leleh, serta titik didih. Untuk ikatan ion sendiri, proses pembentukannya adalah serah terima elektron antar atom. Dengan atom yang terlibat adalah logam dan non-logam, titik leleh dan titik didihnya cukup tinggi. Sedangkan ikatan kovalen, penggunaannya bersama pasangan elektron di mana tiap atom menyumbang elektron. Dengan atom yang terlibat adalah non-logam plus non-logam, memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah, kecuali pada padatan kovalen seperti intan. Kemudian untuk kovalen koordinasi, proses pembentukannya dengan menggunakan penggunaan bersama pasangan elektron yang hanya berasal dari salah satu atom. Atom yang terlibat adalah non-logam plus non-logam dengan titik didih dan titik lelehnya adalah rendah. Selanjutnya pembedaan yang lainnya adalah kelarutan, daya hantar listrik, dan contohnya. Untuk ikatan ion, larutannya adalah larut dalam air namun sukar larut dalam pelarut organik seperti asetan, alkohol, eter, dan benzen. Sedangkan kovalen sukar larut dalam air namun larut dalam pelarut organik. Kemudian untuk kovalen koordinasi, sukar larut dalam air namun larut dalam pelarut organik. Untuk daya hantar listriknya, untuk ikatan ion itu lelehan dan larutannya menghantarkan listrik. Ikatan kovalen tidak dapat menghantarkan listrik, namun ada beberapa larutannya yang menghantarkan listrik. Untuk kovalen koordinasi tidak dapat menghantarkan listrik, namun ada beberapa larutannya yang menghantarkan listrik. Contohnya yaitu ada NaC. Untuk ikatan ion ada NaCl, LiF, CaO, CaBr2, dan AlCl3. Dan ikatan kovalen contohnya ada HF, H2O, PCl3, BCl3, CO2. Kemudian untuk kovalen koordinasi contohnya adalah NH4+, SO42-, POCl3, H3NBF3, SO3.
Kemudian ikatan sekunder. Yang pertama itu adalah gaya London atau dispersi. Gaya London atau gaya dispersi adalah gaya tarik-menarik antara molekul dalam zat yang non-polar, dan gaya ini ditemukan oleh Fritz London. Gaya London adalah gaya di mana elektron senantiasa bergerak orbital. Perbedaan elektron dalam gaya London menyebabkan suatu molekul yang secara normal bersifat non-polar menjadi polar sesaat membentuk dipol sesaat. Dengan sifat-sifat gaya London itu relatif lemah, titik didih dan titik lelehnya rendah. Jika molekul kecil zat itu biasanya berbentuk gas pada suhu kamar, contohnya hidrogen, nitrogen, metana, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi kekuatan gaya London itu ada kerumitan molekul dan ukuran molekul. Semakin lebih besar, molekul yang lebih besar mempunyai tarikan lebih besar daripada molekul berukuran kecil, sehingga mudah terjadi kutub listrik sesaat yang menimbulkan gaya London besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, ukurannya bertambah besar, sehingga gaya Londonnya juga semakin besar. Kemudian ada ikatan hidrogen. Kekuatan ikatan hidrogen ini dipengaruhi oleh perbedaan elektronegativitas antara atom-atom dalam molekul tersebut. Semakin besar perbedaannya, semakin besar ikatan hidrogen yang terbentuk. Ikatan hidrogen mempunyai titik didih suatu senyawa, semakin besar ikatan hidrogennya, semakin tinggi didihnya. Namun khusus pada air atau H2O terjadi dua ikatan hidrogen pada tiap molekulnya. Akibatnya jumlah total ikatan hidrogennya lebih besar daripada asam fluorida yang elektronegativitasnya sehingga titik didih air lebih tinggi daripada asam fluorida. Contoh ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang terjadi antar molekul air di mana muatan parsial positif berasal dari atom H yang berasal dari salah satu molekul air. Ikatan hidrogen dapat terjadi intermolekul dan intramolekul. Jika ikatan terjadi antara atom-atom dalam molekul yang sama, maka disebut ikatan hidrogen intramolekul atau di dalam molekul. Seperti molekul H2O dengan molekul H2O. Ikatan hidrogen juga terbentuk pada antar molekul seperti molekul NH3, CH3CH2OH dengan molekul H2O. Ikatan yang semacam ini disebut dengan ikatan hidrogen intramolekul. Kemudian ada ikatan gaya van der Waals. Ikatan gaya van der Waals adalah gaya-gaya antar molekul secara kolektif disebut juga dengan gaya van der Waals. Jadi bisa dikatakan bahwa gaya London, gaya dipol terimbas semuanya tergolong gaya van der Waals. Perbedaan gaya van der Waals dengan gaya London. Istilah gaya London atau gaya dispersi digunakan jika gaya antar molekul itulah satu-satunya, yaitu untuk zat-zat yang non-polar. Gaya van der Waals digunakan untuk zat yang mempunyai dipol-dipol selain gaya dispers. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.